Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sudah sarapan semuanya ya? Masih semangat? Masih. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran pada pagi hari ini tentang kisah Nabi Muhammad periode di Mekah, kita berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelas bisa memimpin untuk berdoa. Berdoa. Proses pembelajaran bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya anak-anakku dibawa untuk berdiri. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Selanjutnya akan Bapak absen untuk kehadiran pada hari ini. Muhammad Afif, Hadir, Pak. Misti, Hadir,
Anan. Oke. Faris. Oke. Febri. Oke. Aura. Oke. Alhamdulillah. Oke. Anak-anak semuanya hadir, tidak ada yang absen untuk pertemuan pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Ya, saya lanjutkan. Kita sekarang masuk ke pengenalan materi tentang dakwah Nabi di periode Mekah. Dan dalam periode Mekah itu nanti Nabi Muhammad ada sebuah ujian yang sangat besar sekali. Oke, sebelum masuk saya tanya dulu, apakah kalian pernah mendengarkan dakwah Nabi yang ada di Mekah? Sudah pernah mendengarkan atau belum? Pernah di mana? Di masjid, di TPG, waktu mengaji? Sudah pernah mendengarkan ceritanya? Jadi salah satu kisah Nabi Muhammad itu yang pertama ada pembangunan masjid, ada juga mempersaudarakan umat muslim, dan juga menggalang kerukunan. Jadi tujuan Nabi Muhammad yang pertama untuk di Mekah, hijrah ke Mekah itu tujuannya untuk apa? Untuk menyelamatkan umat Islam dan disambut dengan penuh kebahagiaan oleh penduduk Madinah. Mulai membangun masyarakat Islam yang kuat dan harmonis. Jadi sebelumnya penduduk kota Mekah itu kebanyakan kaum Quraisy, kafir Quraisy, orang non Muslim. Jadi tujuannya Nabi Muhammad di sana itu untuk mengislamkan orang Mekah. Setelah Nabi Muhammad, jadi sebelumnya bisa membangun masyarakat Islam yang harmonis. Jadi setelahnya Nabi Muhammad membangun Masjid Nabawi sebagai pusat ibadah dan aktivitas umat Islam. Ya. Jadi setelah Nabi Muhammad mengajak beberapa kaum yang ada di Mekah itu masuk dalam ajaran Islam, setelahnya Nabi Muhammad membangun Masjid Nabawi sebagai pusat ibadah dan aktivitas umat Islam. Ya. Jadi masjid ini menjadi tempat pembelajaran musyawarah dan persatuan umat, digunakan sebagai pusat pemerintahan Islam. Nah, ini mempersaudarakan umat. Nabi Muhammad mempersaudarakan kaum muhajirin, pendatang dari Mekah, dan Ansor, penduduk Madinah. Mereka saling membantu dalam kehidupan sosial dan ekonomi, membangun kebersamaan dan persaudaraan dalam Islam, mendorong sikap tolong-menolong dan saling berbagi. Jadi kita sesama umat muslim, entah itu dari penduduk manapun, entah asal kita dari suku, budaya, bangsa yang berbeda, kita sebagai umat muslim harus saling tolong-menolong dan saling berbagi. Ya. Selain itu, Nabi Muhammad juga membuat sebuah perjanjian. Ya. Jadi piagam ini mengatur hak dan kewajiban antara umat muslim dan non-muslim di Madinah, menciptakan kedamaian, toleransi, dan keadilan dalam bermasyarakat. Jadi di kota sana Nabi Muhammad membuat perjanjian agar umat yang hidup di wilayah sana selalu rukun dan makmur, tidak ada pertengkaran. Ini pengembangan ekonomi, mendorong umat Islam untuk berdagang dan bekerja keras, membantu kaum miskin melalui zakat dan sedekah, membentuk pasar yang jujur dan adil bagi semua penduduk. Jadi Nabi Muhammad dulunya itu juga seorang pedagang kecil. Jadi dia mengembangkan usahanya sekaligus dengan bertujuan untuk mensiarkan agama Islam kepada kaum Mekah sana. Jadi ujiannya ini sangat berat sekali. Ada salah satu toko yang mendukung
mendukung ajaran beliau, ada juga yang menentang ajaran beliau. Salah satu tokoh yang mendukung ajaran beliau ketika mensiarkan di kota Mekah yaitu sahabatnya sendiri. Siapa? Khalifah siapa? Sahabat yang pertama. Masih ada yang ingat? Khalifah Abu Bakar. Khalifah yang kedua siapa namanya? Umar bin Khattab. Khalifah yang ketiga Utsman bin Affan. Khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib. Jadi itu adalah salah satu sahabat Nabi yang mendukung penuh kegiatan Nabi pada saat mensiarkan agama Allah di kota Mekah. Dan juga ada salah satu dari keluarganya yaitu paman Nabi. Siapa paman Nabi namanya? Abu Thalib. Pamannya sendiri malah menentang ajaran Rasulullah. Karena apa? Beliau memiliki pemahaman bahwasanya benda atau batu yang hidup itu bisa menyembuhkan dia. Benda yang dia buat itu bisa memberikan kekayaan, bisa memberikan kesehatan. Itu keyakinan orang-orang dahulu, keyakinan orang-orang Wahabi. Termasuk Abu Jahal. Itu juga salah satu tokoh yang menentang Nabi Muhammad ketika mensiarkan agama Islam. Selanjutnya, Nabi Muhammad membentuk pasukan untuk melindungi Madinah dari ancaman luar, menerapkan hukum Islam untuk menjadikan tertiba, mengadakan perjanjian damai dengan suku-suku sekitar. Nah, jadi keamanan dan pertahanan ini juga dibentuk oleh Nabi Muhammad ketika di Mekah atau di Madinah. Ya, jadi ini sangat diperlukan sekali agar tidak terjadi tumpah darah antar muslim. Nah, ini tadi salah satu masjid yang dibangun oleh Nabi Muhammad. Peran masjid dalam masyarakat. Yang pertama sebagai pusat dakwah dan pendidikan Islam. Ya, jadi masjid-masjid yang ada di lingkungan kalian sendiri itu sebagai pusat dakwah pendidikan agama Islam untuk mensiarkan agama siapa? Agama Islam. Agama Islam itu agama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga peran masjid bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat. Apabila ada kekurangan apa nanti bisa disosialisasikan ketika di dalam masjid atau di depannya, di serambinya, ya, untuk bermusyawarah. Ya, lebih nanya terus. Santai, nggak usah tegang, ya. Kita relax saja. Nah, selain itu bisa mempererat ukhuwah Islamiyah, mempererat tali persaudaraan kita antara umat Islam. Sing awalnya kepancur, moro-moro ana wong nongko teko rene wong padha Islami, yang pada awalnya kalian tidak tahu dan tidak mengenal akhirnya bisa kenal. Ini tujuannya. Nah, ini tadi yang sudah aku jelaskan mengenai tokoh-tokoh yang mendukung Nabi Muhammad. Siapa saja? Abu Bakar As-Siddiq. Siapa itu? Sahabat terdekat dan khalifah pertama. Yang kedua, Umar bin Khattab. khalifah keberapa? Kedua. Baca sampai selesai. Awalnya Yang menentang bahwa dia menjadi panduan buat Utsman bin Affan, khalifah ketiga. Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi dan khalifah keempat. jadi Umar bin Khattab ini salah satu sahabat yang kuat dan memiliki ketegasan dalam penyampaian, dalam tindakan ataupun yang lainnya. Ya. Jadi awalnya dia sangat menentang sekali, tetapi dengan sikap Nabi Muhammad yang lemah lembut, maka dari itu Umar bin Khattab bisa luluh hatinya sehingga masuk Islam dan menjadi pendukung dakwah Nabi Muhammad ketika di Mekah. Nah, selanjutnya ini salah satu tokoh-tokoh penentang dakwah ini diingat-ingat wajah-wajahnya. Ya. Yang pertama siapa? Kedua, yang menentang. Kedua, Abu Jahal.
jenengan nyembah apa? Ana sing nyembah batu, berhala, ana sing nyembah sengenge, sama menyembah matahari. Nah, itu sangat beraneka ragam sesembahannya. Jadi begitu kuat dalam hati dan pikirannya bahwasanya dia yakin kalau dengan kita menyembah batu, dengan kita menyembah matahari, akhirnya kita bisa mewujudkan apa yang kita inginkan. Nah, makanya saking kerasnya hati dan pikirannya sehingga menentang dakwah Nabi Muhammad. Padahal yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu adalah sebuah ajaran yang sangat mulia, ajaran yang bisa menuntun kita nanti sampai di akhirat. Oke, terima kasih. Ada yang tanyakan sampai sini? Apakah sudah paham semuanya tentang materi? Sudah paham? Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan. Ya, cara kita bermain snowball trolling, ya. Snowball trolling. Apa itu snowball trolling? Jadi ini nanti kalian membuat soal, ya. Setelah kalian membuat soal, kalian lipat seperti bola, ya, seperti bola. Setelah itu kalian lempar ke teman kalian, ya. Nanti yang terkena lemparan itu akan maju di depan dan membaca soalnya sekaligus menjawab. Gitu, paham? Oke, semuanya bisa membuat soal masing-masing. Siapkan kertasnya. Ya, membuat soal. Satu soal saja, cukup satu soal. Nanti agar teman kalian yang menjawab, ya. Jadi yang memberi soal itu juga harus tahu jawabannya. Jangan sampai ketika sudah kamu lempar ke teman kamu, nanti teman kamu membaca soal dan menjawabnya, tetapi kamu tidak tahu jawabannya, yang membuat soal dan jawabannya. Nah, itu jangan sampai, ya. Jadi harus tahu, ya. Sudah selesai? Kalau sudah selesai membuat soal, kalian lipat sampai berbentuk seperti bola. Nah, kalau coba Misti sudah selesai lipat. Nah, sekarang bolanya kamu lempar. Terserah pada siapa? Nanti kita tanya siapa. Nanti dia akan masuk depan dan menjawab. Kamu lempar, bukan kamu kasih. Kamu lemparkan. Ayo. Iya, Febri maju ke depan. Ayo. Kamu baca soalnya dan sekaligus kamu jawab. Surat yang pertama diterima Nabi Muhammad SAW sebagai surat akan menjadi Rasul. Apa jawabannya? Apa? Dibaca jawabannya apa? Surat Al-Falaq Surat Al-Falaq ayat 1-5. benar apa salah? Benar apa salah jawabannya? Benar. Bukan untuk Mas Febri. Konsentrasi, jangan bingung, jangan dibagi-bagi. Habib, sekarang Habib. Mari maju dan menjawab soal. Kalau kita Baca yang keras. Muhammad SAW
Kak Jibril, benar apa salah? Benar. Nah, tepuk tangan sekali. Oke. Angkat sekarang. Ayo. Dilempar. Siapa? Aura. Aura. David Aura. Maju ke depan. Masuk ke depan. Soalnya dibaca sekaligus dijawab. Sini. Dibaca yang keras. Ya. Apa namanya? Benar apa salah? Anak benar apa salah? Benar. Tepuk tangan untuk Aura. Nah, ini Pak Siman, soalnya Siman. Lanjut, Febri. Dilempar ke siapa Febri? Anak. Diri-diri jawabannya apa? Yang tadi buat soal tadi. Ayo, jangan sampai lupa dengan soal yang sendiri. Nama siapa yang pertama kali masuk Islam setelah Nabi Muhammad SAW? Sallallahu alaihi wasallam. Menerima wahyu adalah Umar bin Khattab. Umar berkata, benar apa salah, Bi? Gak? Ayo, coba soalnya tadi gimana? Nama sahabat yang pertama kali masuk Islam setelah Nabi Muhammad menerima wahyu adalah siapa? Jawabannya Umar. Benar apa salah? Salah. Jawabannya yaitu Abu Bakar. Oke, bagus. Sudah berani maju dan menjawab. Lanjut. Lanjut sekarang Aura. Lempar siapa? Itu siapa? Misti. Oke, Misti. Maju. Dibaca yang keras. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama Di mana? Ya. Ayo. Gua sur. Siapa yang melempar tadi? Benar apa salah? Ayo. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali di gua apa? Gua Hiro. Salah tadi jawabannya enggak apa? Sudah bagus, berani maju. Lanjut, Aris. Sekarang Afif maju ke depan. Perintah pertama Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam ayat pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad adalah hijrah ke Madinah. Apa perintahnya? Ayo. Apa? Perintah membaca, menulis dan ilmu pengetahuan. Benar apa salah jawabannya? Benar apa salah? Benar. Jadi perintah yang pertama yaitu disuruh membaca sesuai dengan wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra. Jadi membaca. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, soalnya disimpan. Ya, disimpan. Itu buat pembelajaran ya. Jadi diingat-ingat materi yang sudah Pak Guru sampaikan. Jadi diingat-ingat nanti jangan sampai ketika ada kuis atau yang lainnya kalian memberikan jawaban yang kurang tepatnya. Tapi harapan Bapak Guru kalian semuanya bisa menjawab dengan baik dan benar. Ya. Selanjutnya akan saya berkelompok. Jadi ini saya kelompok 1 ya, kelompok 1 dan ini kelompok 2. Oke. Ya, sudah bagi kelompok ya. Disiapkan alat tulisnya sama pewarna. Sudah. Kerja kelompok.
Bagi tugas. Nomor ya. Ini. Diwarnai dulu. Yang ini diwarnai dulu. Oke. Dan untuk tugas yang kedua ini nanti nomornya digunting, ditempel di kotak ini. Kamu sesuaikan dengan gambar yang pertama, ya. Jadi urut-urutannya Nabi Muhammad ketika di Mekah itu apa? Dan diwarnai dulu. Ini diwarna, yang perlu diwarnai. Ini juga diwarnai. Iya. Diwarnai sisinya. Diwarna dulu. Iya, nama kelompok 2 belajar. Kelompok 1, kelompok 2 diwarna dulu, bangunannya diwarna. Aura di sini dibantu gak apa, bantu mewarnai. Di sini Aura, kamu bisa di sini, membantu mewarnai. Ayo. Bantu mewarnai. Ini. Ayo. Sini, diwarnai, bantu. Biar cepat, ayo. Ayo Aura. Ini, kursinya taruh sini.
satu? Kiri dan kanan. Nah, yang mana? Ayo. Nah, yang mana? Nomor satu yang mana? Cocoknya. Mau bangun masih tadi nomor satu. Kelompok dua, kelompok satu sudah mau selesai. Sekarang nomor dua, dibantu nomor dua. Nomor dua apa? Mana berjari? Nomor tiga apa? Membangun masyarakat yang aktif dalam membangun dan rukun. Nah, nomor tiga orang membangun masyarakat. Sudah selesai menempel? Belum itu. Belum. Ditempel dulu. Ditempel mesti. Ditempel. Nomor 4. Nomor 6 sudah ini. 1, 2, 3. Nomor 4. Itu merupakan sebuah proses kalian, ya, bisa memahami. Nomor 4, bantu temannya ini. Yang mana? Nomor 4. Yo. Nomor 4 yang mana? Nomor 4 yang mana? Ya. Ayo Miss, aura, ngelamun, aura kasih. Yang ditempel. Aura kasih di ngelamun. Sudah? Ya. 7. Sudah selesai? Kelompok 1 maju ke depan untuk presentasi. Ayo, kelompok 1. Apa? Enggak apa? Itu kamu sudah selesai menempel kan? Nah, itu. Waktu sudah habis. Maju. Waktu sudah habis.
Madinah menjadi kota yang damai, kuat dan berkah. Oke, bagaimana nomor 2? Ada? Perlu tanyakan atau kurang paham? Oh, sudah paham? Oke, bagus. Terima kasih. Ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lanjut kelompok 2. Ayo. Maju untuk menjelaskan hasil karyanya. Nih, salam dulu ya. Ayo. Ini ada apa? Salam dulu. Agak tenang, agak tenang, agak tenang. Mas, mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan Hasil kerja kelompok. kelompok nomor 2. Tentang apa? Kisah Nabi Muhammad SAW. Terus dibaca itu urut-urutannya. Satu, membangun masjid yang bagus sebagai pusat ibadah, belajar dan musyawarah. 2. Menyatukan kaum muhajirin pendatang dan asal penduduk Madinah. 3. Membangun masyarakat yang mendorong dan hukum. 4. Hukum persaudaraan muhajirin dan ansor. 5. Tiba di Madinah masjid Kuba. 6. Kota Madinah menjadi kota yang damai, kuat dan berkah. Oke. Bagaimana kelompok 1? Tanggapannya? Gimana? Sudah puas dengan hasil presentasi dari kelompok 2? Oke, kalau kanan duduknya yang bagus. Begitu rusak ya. Oke, tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada anak-anakku yang sudah presentasi dan sudah membuat hasil karya yang maksimal. Oke. Ini nanti akan Bapak Guru simpan dan akan Bapak Guru nilai. Oke. Ya. Jadi untuk presentasi kelompok 1 maupun kelompok 2 sudah bagus, sudah dari tampil dengan lantang, tidak malu, ya, sudah berani berbicara di depan sampean, menjelaskan materi yang sudah dibuat, yang sudah ditempelkan di warna dan sampai selesai. Yang bersama terima kasih, terbaik untuk kalian semuanya. Oke. Oke, selanjutnya kita praktikum. Nah, setelah nanti kita presentasi, sekarang kita praktek menempelkan. Nah, jadi Pak Guru sudah menyiapkan nama-nama tokoh yang mendukung kegiatan dakwah dan tokoh yang menentang Nabi Muhammad ketika berdakwah. Ya. Jadi nanti kalian bedakan, ya, kalian tempel lagi manakah tokoh-tokoh yang mendukung dan manakah tokoh-tokoh yang menentang ajaran Nabi Muhammad. Oke, ini kita langsung tahu gunting nih, dipotong, ditempelkan di sini, ya. Digunting nanti ditempelkan. Itu dipotong, ditempelkan saja. Tempelkan dulu, dipotong dulu, ditempelkan dulu, baru dikasih warna. Digunting, iya. Iya, semuanya. Jadi toko pendukung dakwah dan toko penentang dia ya Mas. Tadi sudah Pak Guru jelaskan.
Dah. Guntingnya cuma satu.
pelajaran ya sebagai bentuk implementasi. Makanya kalian harus mengetahui urutan-urutan. Yang pertama tentang siapa tokoh-tokoh pendukung dan penentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Biar kita nggak bingung ya, biar kita nggak stres, kita tetap semangat dulu bersama-sama. Sambil duduk Bapak, tetap semangat. Sekarang kita evaluasi kegiatan bersama-sama ya. Kita evaluasi tentang materi suatu 10 menit biasakan mulai sekarang. Dipilih kurang lebih 10 menit. Masih dipilih. Sudah selesai? Ini sebagai tulisan tulis sampean ya, sebagai evaluasi. Kalian sudah benar-benar memahami betul apa belum, nanti tanpa perlu koreksi. Dua menit lagi, 2 menit. Sudah cukup, waktunya habis, bisa dikumpulkan ke depan. Ya, semuanya dikumpulkan. Hasil ujian tulisnya dikumpulkan ke depan. Ya, dan dikumpulkan, waktunya sudah habis. Ayo, dikumpulkan. Dikumpulkan. Alhamdulillah, kalian
mewarnai dan juga mengurutkan, dan yang terakhir tadi ada ujian tulis sebagai kegiatan evaluasi kita. Ya, untuk proyek hasil kalian tadi saya acungi 2 jempol. Oke, sudah bagus dan juga memberikan yang terbaik sesuai dengan kemampuan sampean ya. Dan itu nanti akan menjadi penilaian untuk sampean masing-masing. Ya. Selanjutnya kita ada kuis online. Kita jawab bersama-sama, oke? Coba dibaca. Nah, ketenangan. Selanjutnya Apa isi utama dakwah pada masa awal kemekaan? apa? Ayo, masih ingat tidak? Mana? Ayo. Yakin jawabannya, yakin. Kelompok 1, kelompok 2, sama Mas, benar apa salah? Nah, jadi yang isi utama mengajak kepada tauhid. Untuk apa? Mengislamkan orang-orang di Mekah atau Madinah. Siapakah orang utama dari kalangan wanita yang terkenal Nabi? Siapakah? Khadijah binti Khuwailid. Iya, bagus. Itu benar. Selanjutnya, Bagaimana cara dakwah Nabi pada 3 tahun pertama di Mekah? apa? Caranya gimana? Terang-terangan puasa. Terang-terangan apa sembunyi? Terang-terangan. Terang-terangan apa sembunyi? Terang-terangan. Coba saya klik. Sembunyi aja, ya. Jawabannya adalah sembunyi. Jadi Nabi Muhammad pada 3 tahun pertama di Mekah itu sembunyi-sembunyi dulu. Jadi kepada keluarganya dulu, kepada istrinya, kepada familinya. Nanti baru kalau sudah agak banyak baru terang-terangan. Sudah bagus. Kita semua. Siapakah sahabat muda yang termasuk awal masuk Islam dan tinggal bersama Nabi? Siapa? Khalid bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Kita coba kelompok 2 ya. Apa kelompok 2? Khalid bin Abi Thalib. Satu, 2. Oke, bagus. Kelompok 1. Siapa? Di mana? Masjid Kuba. Iya. Yang pertama kali di rumah Akar bin Abi Akar. Jadi tempat Nabi mengajarkan Islam kepada para sahabatnya. Jadi kan Nabi masih dalam kondisi sembunyi-sembunyi. Jadi di rumah kecil dulu penyampaiannya. Lanjut kelompok Mengapa 2. kaum Quraisy menentang dakwah Nabi? Karena dakwah tauhid mengancam berbahaya bagi kehidupan mereka. Jawabannya ini B. Kita coba. Lanjut. Kelompok 1. Karena sebagian sahabat Islam untuk menghindari tekanan Quraisy Hijrahnya kemana? Ada siapa lagi? Skecek itu. Yakin dengan jawaban kamu kemana? Halo. Aminah, Persia, Habsah, Sam, Yaman, mana? Ayo, Yaman. Kita coba Yaman. Nah, ternyata hijrahnya karena dari Quraisy menghindari yaitu ke Habsah. Sebagian sahabat bisa Habsah karena rajanya Najasyi dikenal adil dan melindungi mereka. Bagus, sudah baik. Selanjutnya, Peristiwa apakah yang dikenal sebagai tahun kesedihan bagi Nabi? Wafatnya Khadijah dan Abu Thalib. bapaknya Khadijah dan Abu Thalib. Kita coba, benar apa salah? Jadi ini tahun kesedihan terjadi ketika Khadijah dan Abu Thalib wafat. 2 sosok besar yang mendukung Nabi. Terakhir, ya terakhir. Dari
di Mekah dan Madinah. Apa yang kamu dapatkan dengan belajar pada hari ini? Mengetahui apa? Apa tadi? Tentang kisah Nabi Muhammad. Kisah Nabi Muhammad. Kisah Nabi Muhammad ngapain Nabi Muhammad tadi? Berdakwah. Ya, jadi ada salah satu tokoh-tokoh yang menentang dan juga ada tokoh-tokoh yang mendukungnya. Alhamdulillah. Jadi kesimpulan pada pertemuan pagi hari ini, anak-anakku semuanya sudah bisa belajar dengan baik dan maksimal mengenai tentang periode dakwah Nabi di Madinah. Jadi ada sebuah kisah yang sangat menarik. Salah satunya yaitu Nabi Muhammad bisa menyatukan umat Islam di sana, baik dari kaum Muhajirin maupun kaum Ansor, dan juga bisa mempererat tali ukhuwah Islamiyahnya. Oke, jadi untuk anak-anakku semua, aku ucap terima kasih ya, sudah bisa memberikan yang terbaik pada saat mengerjakan proyek yang sudah kamu siapkan tadi, bisa membedakan mana pendukung Nabi Muhammad dan mana penentang Nabi Muhammad. Itu sudah merupakan kebahagiaan dari kami semuanya. Ini sudah bagus dan sangat terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Dan akhir untuk ketua kelas dipimpin berdoa. Lupa ya, jadi di pertemuan yang berikutnya lagi di semester awal tahun ajaran baru kita juga bisa lebih fresh lagi dalam memahami materi berikutnya. Oke, jadi sekian pertemuan pada